Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Luhut mau jadi ketum Golkar tapi enggan berkelahi dengan Airlangga Hartarto. Ada apa begitu ya? Ya pada hakikatnya kan sebagai ya kader-kader partai Golkar begitu ya. Kalau ini menjadi rebutan ya di pemilu 2024 buat apa begitu ya. Urgensinya buat apa begitu kan. Saya kira Pak Luhut itu kan di satu sisi tidak ambil pusing begitu kan. Di satu sisi kalau ingin menjadi ketua ya tidak ingin mengeluarkan duit begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa dalam demokrasi ya Airlangga itu lebih hebat daripada Pak Luhut. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi begitu bagaimana jadinya ya kalau Luhut menjadi ketua Golkar, ketua umum Golkar di situ begitu ya. Pasti ya di satu sisi menjadi ajang bisnis begitu kan. Tetapi Pak Airlangga juga sama sebagai seorang pembisnis di situ begitu. Tapi saya kira lebih setuju Airlangga daripada ya Pak Luhut begitu ya. Dalam hari ini Golkar itu punya luar biasa begitu catatan dan bahkan di parlemen bisa dikatakan sebagai sukses begitu kan, sebagai kekuatan yang luar biasa begitu. Saya kira ya kepentingan Luhut itu kalau menjadi Pak Ketua Umum di situ ya bisa saja sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan dia akan mendukung Pak Prabowo. Itu sudah jelas begitu ya, kecuali ada sesuatu yang kemudian mengarah kepada Pak Ganjar di satu sisi begitu ya. Tapi saya rasa politik-politikan sekarang sangat dinamis begitu. Ya akankah ini setuju para netizen begitu kalau Pak Luhut menjadi Ketua Umum Golkar? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, Luhut mau jadi ketua umum Golkar, tapi enggan berkelahi dengan Airlangga Hartarto. Apapun partainya pilihannya harus satu. Ya, enggan berkelahi ya, tapi ya setting ya sana sini, begitu ya. Menjaga tangan tetap bersih berarti menjaga kesehatan tubuh bang. Ini banyak sekali pro dan kontra ya, kritikan-kritikan dari netizen. Tetapi inilah bagian dari demokrasi juga begitu ya. Bahkan ya lalu rame juga begal-begal partai. Ada yang malu ya Kak Muldok ya. Ada yang juga masih malu-malu kayak Opung ya dan Mukidi bang. Ini permainan cantik. Ini cantik ya. Bukan cantik, cantik begitu. Satu gagal begal Partai Demokrat dan sekarang mau jadi ketua Golkar ya. Airlangganya sudah dinaikkan perkaranya ya. Mainin aja rezim makin kesini makin kesannya gimana. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi melihat realitasnya Pak Airlangga itu lebih baik daripada Luhut kalau menurut saya pribadi begitu ya. Kalau gitu singkirkan aja sih ahayanya, lotnya punya semuanya katanya begitu ya. Jadi nggak usah berkelahi lagi, cukup dibegal saja ya. Kayaknya Muldoko mau jadi ketum dari Partai Demokrat. Ya kalau mau ketum Partai Demokrat saya kira tidak bisa begitu kan. Apakah Pak Muldoko pernah menjadi anggota anggota dari partai Partai Golkar begitu kan. Ya saya kira inilah politik kita, bisa saja kalau mau jadi ketum silahkan begitu ya. Entar endingnya ada yang dikasusihin ya, pesan istana ya. Dari panggil KPK ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Begal partai season 2. Jadi banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan, sudah jelas di situ begitu kan. Padahal ini Luhut sentil kondisi Golkar, partai nomor 2 seperti jual diri kemana-mana ya. Ini cita-cita Jokowi ya rata pendapatan warga RI ya. Sekarang Pak Airlangga sudah mulai kritik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan ya. Semuanya saling sandera pada hakikatnya begitu. Kalau Anies Baswedan jadi semuanya akan rata begitu ya. Ini kebaca sih menyingkirkan tanpa perlawanan ya, ingin cuci tangannya secara baik. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Luhut mau jadi ketum umum ya, ketua umum Golkar tapi enggan berkelahi dengan Airlangga Hartarto begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra. Saya kira bahwa dalam proses demokrasi ini kan menjadi kesempatan luar biasa ketika Partai Golkar itu dimiliki oleh seorang Luhut di situ begitu kan. Punya peran penting yang luar biasa, bisa saja seperti itu begitu. Karena melihat politik ini kan dinamis begitu ya.
Ini dikutip dari Kompas ya, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengaku bersedia jadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Itu ada kesiapan luar biasa begitu ya. Namun ya ketika dia menjadi Ketua Umum Golkar, maka kemudian peta politiknya akan berubah di situ. Ya kalau tidak kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo. Saya lebih ya sering ya melihat bahwa kepada Pak Prabowo begitu ya. Namun demikian, Luhut tak ingin bermanuver jika upaya itu justru membuat hubungan dengan Airlangga tidak baik ya. Kalau mereka mengatakan kami mau mencalonkan Luhut sebagai Ketua Umum Golkar dan itu jalan oleh mereka, begitu kan ya. Lakukanlah dengan baik-baik. Itu aja sederhana kok ya, kata Luhut saat wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas ya, Rosiana Silalahi ya. Bahkan saya bilang, saya nggak mau berkelahi sama Pak Airlangga. Nggak mau, untuk apa saya berkelahi sama Airlangga? Untuk apa saya buat musuh? Buat apa? Tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengklaim bahwa kader Golkar yang mendorong untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai berlambang beringin itu, begitu ya. Dorongan tersebut muncul menurut Luhut karena dirinya kini tak mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Bahkan Luhut juga mengaku bakal menyudahi jabatan sebagai menteri setelah Kabinet Indonesia Maju bubar pada Oktober 2024 mendatang. Benarkah seperti itu begitu? Ini kesempatan emas loh buat Luhut, kan kira-kira seperti itu begitu. Jadi saya kira dibandingkan dengan Pak Airlangga, menurut saya pribadi lebih milih Pak Airlangga dibandingkan Luhut begitu ya. Luhut pun menyebutkan dirinya tak mampu membendung keinginan para kader yang menyuarakan digelarnya musyawarah nasional luar biasa Munaslup untuk mencopot Airlangga dari kursi Ketua Umum Golkar ya. Mainnya halus, santai, apa yang kemudian dia lakukan begitu, ini kesempatan emas kepada Pak Prabowo begitu ya. Atau jangan-jangan karena mungkin di satu sisi konstituennya ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang tidak begitu. Bisa saja begitu. Karena politik kita kan dinamis begitu ya, tidak menentu begitu. Bahkan nih asal ini dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik ya, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu enggak ada gunanya ya. Itu akan buat Golkar runtuh, ucap Luhut ya. Lakukan dengan baik kalau memang itu kesepakatan mereka bersama, tapi saya enggak campur itu, lanjutnya. Kendati demikian, Luhut membantah dirinya menjadi dalang di balik gerakan sebagai kader Golkar yang mendorong penyelenggara Monsalub untuk mengulingkan Airlangga. Enggak lah ya. Untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih ya? Saya kalau nggak saya jadi Ketua Umum Golkar, apa yang mau dicalonkan presiden ya? Calon wakil presiden pasti tidak, mau menjadi menteri pasti tidak, ucap dia ya. Tetapi yang namanya politik kan dinamis, ada proses dalam demokrasi itu begitu kan, bisa saja mainnya itu cantik begitu kan, jadi situ begitu. Daripada Pak Muldoko begitu kan ya, sana sini begitu ya, ingin cegal partai Demokrat begitu dengan cara-cara PK di situ begitu kan, itu kan aneh begitu ya, tidak rasional begitu ya. Lebih baik ya seperti Pak Luhut main cantik di situ begitu. Seandainya dipercaya jadi Ketua Umum Golkar, Luhut melanjutkan dirinya ingin memperkuat internal partai. Dia tidak ingin isu perpecahan pada akhirnya melemahkan elektabilitas Golkar. Menurut Luhut, masa pendukung Golkar pun sedianya masih kuat hingga ke kalangan akar rumput. Namun demikian kekuatan tersebut harus dipelihara. Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau memperbaiki saja karena saya suka memperbaiki dan saya yakin itu bisa ya. Sebagaimana diketahui internal Golkar belakangan tengah digoyang isu perpecahan sebagai kader mendorong dilaksanakan Munaslup untuk pencopotan Airlangga. Pasalnya Airlangga dinilai tidak maksimal dalam menghadapi penyelenggara pemilu di 2024. Namun demikian desas-desus Munaslup itu dibantah oleh elit Golkar, tak terkecuali Airlangga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Perekonomian tersebut mengklaim internal partainya masih solid ya. Enggak agenda bukan itu, enggak ada itu, kata Airlangga di kompleks Istana Kepresiden. Bisa saja kasus Airlangga itu dimunculkan di sini berada di tangan kejaksaan di situ, bisa saja untuk mudah untuk mengatur atau bisa untuk menggantikan Pak Airlangga di situ begitu, bisa saja begitu. Karena dalam proses demokrasi kita begitu kan, itu kan sudah terbaca begitu. Mana yang kemudian mengambil alih di situ begitu dengan cara cantik luar biasa, bisa saja begitu. Karena persoalan-persoalan politik seperti itu begitu. Jelas kalau Pak Luhut menjadi Ketua Umum Golkar di situ, Airlangga lalu kemudian dikudeta kira-kira seperti itu, maka kemudian suara-suara Golkar akan mendukung kepada Pak Prabowo. Sudah jelas di situ begitu ya. Karena pada akhirnya kan sudah pasti begitu kan. Walaupun tidak langsung Pak Luhut ketika ditanya oleh Rosiana begitu
apakah dia akan mendukung Pak Prabowo atau Ganjar? Dia tergantung melihat dari Pak Jokowi begitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi mengarahkan kepada Pak Prabowo bisa saja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.